Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz, kelas 12 N. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Yang pertama, ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mengatur pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme terkait. Sistem ini memungkinkan penyelesaian transaksi melalui cara tunai, uang kertas dan logam, atau non-tunai, misalnya seperti kartu debit atau kredit, cek, atau e-money. Dan selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama sistem pembayaran adalah memfasilitasi perpindahan uang dan barang atau jasa secara lancar, efisien, aman, dan andal dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini bertujuan untuk menyokong berbagai aspek seperti kelancaran transaksi untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan dengan baik, yaitu efisiensi ekonomi dengan menekan biaya transaksi dan waktu penyelesaian. Untuk yang ketiga ada keamanan transaksi. Keamanan transaksi ini melalui fitur canggih untuk mencegah penipuan dan mengurangi risiko. Yang keempat ada stabilitas sistem keuangan guna menjaga kepercayaan publik dan mencegah krisis sistematik. Yang kelima ada inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan. Yang keenam ada dukungan kebijakan moneter agar bank sentral dapat mengontrol jumlah uang yang beredar. Dan untuk fungsi sistem pembayaran adalah untuk memfasilitasi perpindahan dana antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, memastikan terjadinya penyelesaian kewajiban secara efisien dan mendukung roda perekonomian secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini mencakup sebagai media pertukaran, penyimpanan nilai, alat pengukur nilai, pelancar transaksi, penyedia informasi, serta mengelola risiko dalam transaksi keuangan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis sistem pembayaran. Pembayaran tunai, definisi transaksi dilakukan dengan menyediakan uang fisik seperti uang kertas atau koin dari pembeli kepada penjual untuk barang atau jasa yang dibeli. Untuk karakteristiknya, pembayaran langsung secara tatap muka. Yang kedua ada sistem pembayaran non tunai. Ini merupakan metode pembayaran yang tidak menggunakan uang fisik, melainkan mengandalkan instrumen atau platform digital lainnya. Terus ada kartu debit atau kredit. Kartu debit langsung terhubung ke saldo tabungan Anda, memungkinkan kontrol pengeluaran, dan kartu kredit memungkinkan transaksi meskipun saldo tabungan kosong, seringkali dengan berbagai promo. Selanjutnya ada jenis selanjutnya, itu ada dompet digital, aplikasi di smartphone yang menyimpan uang secara elektronik untuk transaksi cepat dan praktis, sering disertai dengan fitur cashback. Terus ada aplikasi mobile banking atau internet banking berbasis server, digunakan melalui aplikasi di smartphone atau platform web untuk transfer dana, pembayaran tagihan, dan transfer lainnya kapan saja dan dimanapun. Pembayaran digital lainnya, e-money berbasis kartu seperti kartu prabayar untuk transportasi publik, parkir, atau pembayaran di merchant. Dan ada transfer elektronik melalui sistem seperti sistem Kiring Nasional atau SKNBI dan BIRTGS yang digunakan untuk memproses transaksi keuangan elektronik secara aman. Rekening bersama, pihak ketiga menahan dana dari pembeli dan meneruskannya ke penjual setelah transaksi selesai, melindungi kedua pihak. Dan selanjutnya ada alat pembayaran. Alat pembayaran adalah instrumen yang digunakan dalam transaksi keuangan untuk membeli barang atau jasa, baik secara tunai maupun non-tunai. Alat ini berfungsi untuk memindahkan nilai dari satu pihak ke pihak lain secara sah dan diakui oleh negara. Contohnya adalah uang tunai,
kertas dan koin, dan pembayaran digital seperti kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik atau e-money, wallet, dan yang lain-lain. Dan selanjutnya ada tujuannya. Tujuan alat pembayaran adalah untuk memfasilitasi transaksi ekonomi, yaitu memungkinkan uang berpindah dari suatu pihak ke pihak lain dengan mudah, efisien, dan aman. Alat juga pembayaran juga berperan sebagai alat tukar yang mengurangi kerumitan barter, mendukung kegiatan ekonomi seperti pemulihan barang dan jasa, serta berfungsi untuk mempermudah penyimpanan nilai dan pelunasan utang, sehingga menjaga kelancaran peredaran darah ekonomi. Berikut adalah tujuan utama alat pembayarannya dan beberapa rincian. Yang pertama adalah memfasilitasi kegiatan ekonomi, yaitu alat pembayaran memungkinkan uang berpindah antara individu, bisnis, dan lembaga untuk memfasilitasi transaksi harian seperti pembelian barang dan jasa. Yang kedua adalah menjadi alat tukar yang efisien. Dengan adanya alat pembayaran, masyarakat tidak perlu lagi melakukan barter barang dengan barang, melainkan menggunakan uang sebagai perantara yang lebih efisien dalam jual beli. Meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Terus ada sistem pembayaran yang modern dan menawarkan efisiensi karena penyelesaian transaksi menjadi lebih cepat, sekaligus meningkatkan keamanan melalui fitur-fitur seperti enkripsi data atau mencegah penipuan dan mengurangi risiko kehilangan uang. Mendukung stabilitas ekosistem keuangan. Sistem pembayaran yang terstruktur dengan baik dan menggunakan alat pembayaran yang aman membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi risiko sistematik dalam sektor keuangan. Mempermudah transfer dana. Alat pembayaran memungkinkan transfer dana antar individu atau perusahaan, misalnya untuk pembayaran gaji karyawan sehingga kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Terus ada selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya transaksi yang lebih mudah, aman, dan efisien, alat pembayaran mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan merangsang kegiatan ekonomi dan investasi. Ini fungsi. Fungsi alat pembayaran adalah sebagai alat tukar yang untuk memudahkan transaksi barang dan jasa. Satuan hitung untuk menentukan nilai dan harga serta penyimpanan nilai untuk menimbun kekayaan atau sebagai investasi di masa depan. Alat pembayaran baik tunai maupun non tunai memfasilitasi aliran dana dalam ekonomi, memungkinkan masyarakat membeli apa yang dibutuhkan tanpa barter, serta memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi. Dari beberapa jenis alat pembayaran, jenis alat pembayaran dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu tunai dan non-tunai. Alat pembayaran tunai menggunakan uang kartal seperti uang kertas dan logam, sedangkan alat pembayaran non-tunai mencakup hanya berbagai instrumen seperti kartu kredit dan debit, uang elektronik, wallet, e-money, cek, bilet giro, transfer bank, dan QRIS dan lain-lain. Dan di sini ada tunai. Alat pembayaran tunai jenis ini menggunakan uang fisik yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah. Contohnya seperti uang kertas, uang yang terbuat dari kertas dengan nilai nominal tertentu dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ini ada uang logam, uang yang terbuat dari logam dengan berbagai nilai nominal tertentu yang juga dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan di sini ada non tunai. Untuk alat pembayaran non tunai jenis ini memungkinkan transaksi menggunakan uang yang tidak langsung sehingga sering disebut juga sebagai pembayaran elektronik atau digital. Di sini ada kartu perbankan, kartu debit dan kredit, kartu elektronik yang digunakan untuk menarik dana dari rekening bank atau menggunakan fasilitas pinjaman dari bank. Terus ada uang elektronik kayak wallet atau e-money, dompet digital yang berisi saldo uang elektronik seperti GoPay, OVO atau Dana. Misalnya QRIS,
Metode pembayaran non-fungsi yang menggunakan kode QR untuk memfasilitasi transaksi. Selanjutnya ada transfer bank, medium mobile bank, m-banking, dan internet banking. Layanan perbankan yang memungkinkan pengguna mentransfer dana secara digital antar rekening. Selanjutnya ada cek, surat perintah dari seseorang kepada bank untuk mencarikan sejumlah dana kepada pihak lain. Bilet giro, surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dana dari rekeningnya ke rekening pihak lain. Selanjutnya virtual account, virtual account di mana nomor rekening unik yang dibuat untuk setiap pelanggan atau transaksi digunakan untuk pemantauan transaksi bisnis. Lalu kripto, selanjutnya ada kripto, aset digital atau metode uang virtual yang menggunakan teknologi kriptologi untuk keamanan transaksi. Terima kasih, segitu saja yang saya sampaikan dalam penyampaian sistem pembayaran dan alat pembayaran. Mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.